untuk musim 2020 ini. Akankah The Doctor mampu mengejar ketertinggalannya? Selamat malam GP Mania, kembali lagi bersama saya Angie Ang dalam kualifikasi MotoGP Trans 7. Dan seperti biasa Angie tentu tidak sendirian karena di sini sudah ada Arif Kurniawan yang sudah siap untuk ngobrol banyak sekali hal malam ini. Selamat malam Arif. Malam Angie. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lama nggak kelihatan nih ya. Iya, Ya ampun. Pastinya Kayak Rossi udah juga banyak. ngilang dulu. Oh gitu, harus ada momennya dulu Harus ya. ada momen. Nah sekarang nih ngomong-ngomong Rossi tadi, kan dia udah mulai gabung lagi. Iya. Tapi kan nggak langsung megang motor nih, masih agak kaku nggak sih menurut pandangan Arif untuk seorang Valentino Rossi? Ya kalau udah selevel dia sih kayak cepet banget adaptasi. Apalagi dia kan motor Yamaha tuh udah sangat identik dengan Rossi lah. Dia sempat memang absen di hari Jumat tuh karena memang menunggu hasil akhir swab test yang kedua. Karena kan swab test yang pertama dia waktu di Itali negatif, tapi begitu datang harus di swab lagi. Nah itu dia nunggu dulu. Begitu negatif ya udah Gareth Gerloff yang udah ngisi hari Jumat minggir dulu. Iya. Ini yang punya motor mau datang lagi, mau pakai lagi nih. Gitu. Dan ternyata akhirnya dia positif ya untuk Positif untuk comeback lagi, ya. maksudnya positif untuk balapan. Untuk balapan, gitu untuk balapan. maksudnya. Padahal kemarin itu selain Valentino Rossi juga ada sempat beredar kabar katanya Marc Marquez juga mau gabung lagi, tapi ternyata tidak ya, dan sudah dikonfirmasi Stefan Bradl juga bahwa yang akan menutup musim ini adalah dia. Benar begitu ya berarti? Itu memang lebih baik begitu sih buat Marquez. Lebih baik dia full recovered ya, fully recovered untuk musim depan. Karena toh motor Honda yang belakangan juga kan tampil kompetitif. Takaki Nakagami bagus kemarin di Teruel, walaupun dia membuat kesalahan. Alex Marquez juga bagus, jadi kan ya cukup senang lah Honda dengan performa kedua pembalap itu. Ya. Tapi kalau Marquez berarti dipastikan di musim ini sudah tidak akan bergabung dulu ya? Ya kita nggak pernah tahu di seri terakhir, karena seri terakhir 2 minggu ke depan ya. Artinya 3 balapan dalam 2 minggu waktunya sih nggak cukup ya. Jadi memang kayaknya Marquez akan memilih untuk ya udahlah ngorbanin total musim ini untuk 2021. Baru nanti 2021 kembali lagi gitu ya, mengaspal lagi. Well, kalau tadi udah ngobrolin tentang Rossi, semangatnya masih membara juga seperti yang kita tahu pastinya ya kan. Kalau nggak gregetan nih ya kan, untuk menutup 2020. Lalu rekannya Maverick Viñales, ini kabarnya katanya akan start dari pit lane. Kenapa demikian? Iya, jadi Viñales ini khawatirnya 2. Yang pertama dia takut kena COVID juga. Karena dia lingkungan Yamaha-nya ada COVID gitu kan, dan dia sempat tes juga, sempat khawatir juga. Tapi ternyata dia aman. Dan ternyata kekhawatiran kedua ini menjadi kenyataan, di mana dia kehabisan mesin. Kehabisan mesin. Ada 5 mesin ya? Ada 5 mesin. Jadi kan regulasi normal itu 7 mesin dalam semusim. Cuman karena COVID musimnya dipadatkan dari 20 seri menjadi 14 ya. Jumlah mesin, alokasi mesin pun juga ikut berkurang dari 7 ke 5. Nah dari awal ini kan memang Yamaha Viñales terutama udah ada beberapa engine yang broken gitu kan, terus benar-benar kehabisan dan dia akhirnya pakai mesin ke-6 tapi ada penaltinya. Ya, penaltinya start dari pit lane. Baiklah, ini masih akan panjang lagi ngobrolnya, tapi tahan dulu ya Arif ya. Karena sekarang adalah waktunya Angie mengajak GP Mania menyaksikan babak kualifikasi pertama. Ini dia. Jangan kemana-mana dulu GP Mania, karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Masih bersama dengan Angie dan juga Arif. Nah, kalau tadi kita habis ngobrolin soal Yamaha. Kalau Yamaha itu tadi udah bahas misalnya Rossi, Viñales, Quartararo yang selalu cepat. Ada Morbidelli ya Arif ya. Dan Morbidelli ini juga cepat. Kalau dari klasemen kan sekarang dia ada di posisi 4. Dan dia merasa tidak apa-apa dengan statusnya sebagai, kita bisa bilang, kuda hitam. Orang fokus sama top 3 di klasemen. Tapi padahal ada dia mengancam juga. Peluangnya bagaimana? Dia kan sekarang tertinggal 25. Masih punya kans untuk jadi juara dunia, karena toh dia membuktikan dia bisa menang 2 kali. Bahkan Juan Mir yang sekarang memimpin klasemen kan nggak pernah menang, hanya memang dia lebih konsisten ya. Dan kalau bicara pembalap terbaik Yamaha sekarang ini sesungguhnya dari performa kekinian Morbidelli, dia menang, bahkan kalau boleh dikalkulasi, dia menang terakhir di Teruel itu di Aragon itu dengan kondisi mesin yang kan bicara Viñales tadi, mesinnya juga kan udah istilahnya mile age-nya itu jatah bagusnya itu kan udah hilang. Nah itu Morbidelli bisa menang dalam kondisi mesin Yamaha yang
tidak bagus waktu di Atau Teruel itu. pas-pasan gitu ya? Itu kalau nggak punya skill bagus, ya nggak mungkin dia bisa mempertahankan posisi di depan dengan mudah. Apalagi situ ada Alex Rins segala macam yang bisa mengejar dia kapan waktu, walaupun akhirnya Rins membuat kesalahan gitu kan. Juga kalau kita ingat bagaimana Viñales yang akhirnya juga harus menahan-nahan performa mesin dia karena memang sudah kehabisan mesin, dia nggak bisa maksimal tuh menggeber motor Yamaha-nya, sehingga dia harus melepaskan peluang untuk tampil di papan atas ya. Nah itu kehebatan Morbidelli yang sampai saat ini di sirkuit-sirkuit tertentu ya justru nggak terlihat dari Quartararo, dari Viñales bahkan ya. Itu yang kalau Rossi kan kena absen ya, Rossi kena absen ya. Jadi sekarang ini Morbidelli adalah pembalap terbaik Yamaha. Oke, baiklah. Saya lumayan setuju nih dengan Arif. Selain itu nih, kalau ngomongin tentang test rider, ya kan ada Lorenzo untuk Yamaha. Kenapa ya dia nggak gantiin di FP1 sama 2? Itu maksimal nggak sih sebenarnya peran dia tuh sebagai test rider? Iya, banyak yang bilang Lorenzo ini nggak ada yang mempermasalahkan skillnya. Bagaimanapun, saya masih ingat banget tahun 2016 Lorenzo ini di babak kualifikasi, karena waktu itu nonton live ya. Itu membuat the fastest ever lap di Valencia. Itu luar biasa, presis. Bahkan seorang Marc Marquez waktu itu lagi jago-jagonya udah mengakui kehebatan Lorenzo saat itu. Itu gila banget Lorenzo di 2016 itu. Lap-nya itu lap sempurna dari setiap tikungan. Tapi kesini kan dia ada cedera segala macam. Bukan masalah skillnya yang dipermasalahkan itu, bukan mental. Dia secara fisik dia jauh. Kan di level MotoGP ini fisik udah beda dengan nggak bisa asal geber gitu ya. Walaupun untuk sekedar free practice 1 ya. Itu yang dipermasalahkan. Mungkin juga itulah kenapa Yamaha tidak dengan mudah menunjuk Lorenzo gantiin Rossi gitu kan. Waktu Rossi absen nih, nggak segampang itu gitu kan. Nah itu kalau Lorenzo secara fisik siap, mungkin nggak pusing-pusing tuh Yamaha, langsung udah pakai tuh motor Rossi itu. Sama dia juga sama-sama legendnya Yamaha gitu. PR-nya berarti ada di Lorenzo itu sendiri. PR-nya ada di Lorenzo itu sendiri. Kalau kita ingat lagi berarti di setahun lalu ini adalah waktunya Lorenzo retired ya. Ya, benar banget ya, ini pas masa-masa kayak gini. Waduh, banyak sekali cerita tentang Lorenzo, tapi tahan dulu sebentar lagi Arif. Sekarang adalah saatnya untuk kembali menonton babak kualifikasi pertama. Ini dia GP Mania. Babak kualifikasi kedua akan segera hadir, tetaplah di kualifikasi MotoGP Trans 7. Dari tadi bahasnya pabrikan, lalu ada rider, sampai lupa kita ini harusnya ngobrolin sirkuit juga nih. Karakter sirkuit Ricardo Tormo ini cocoknya untuk siapa? Pertanyaan umum sekali Arif ya. Iya, yang banyak menang sih emang Lorenzo ya, Yamaha. Pole position juga gitu kan. Artinya nih sebenarnya sirkuit Yamaha, tapi juga tergantung, tadi kan kita udah singgung betapa pembalap sekelas Lorenzo ini sangat perfect tahun 2016 di Valencia ini. Secara sirkuit sih ini flat, tapi banyak tikungan cepat ya, tikungan cepat, plus ada beberapa tikungan yang ini makanannya Lorenzo sebenarnya, melengkung, di mana Lorenzo kan memang jago kalau bicara corner bukan corner speed speed saat menikungnya itu. Jadi memang ini mestinya memang sirkuit Yamaha, tapi bukan berarti pembalap lain nggak bisa menang, karena toh Marc Marquez pernah menang di sini. Keunikan lain dari Valencia adalah ini sirkuit anti clockwise, di mana tidak banyak pembalap jago di sirkuit seperti ini. Karena misalnya Dovizioso bilang dia kesulitan kalau balapan di anti clockwise ya, atau berlawanan arah jarum jam ya. Terus ini penonton dari semua tribun bisa melihat semua sirkuit semua tikungan, karena emang letak sirkuitnya itu di bawah dibanding tribun. Tapi nggak ada penonton kan ya kali ini? Nggak ada. Kalau ada itu. Jadi secara umum karakternya, kalau bicara karakter ini sirkuit challenging, terutama di bagian infield section di sektor 2 dan 3 ya. Karena sektor 1 cepat, sektor 4 itu juga termasuk cepat ya. Jadi justru banyak waktu diambil tuh dari sektor 2 dan 3. Nah, kalau sekarang ini sepertinya mayoritas pebalap sudah mulai menggunakan ban yang slick ya, karena kemarin sempat basah juga ya. Iya, memang tadi kalau kita lihat di Q1 juga tracknya kan masih dam ya. Dam itu ya bahasa ini ya, basah enggak, kering juga enggak, tapi lembab lah, masih ada basah ya di beberapa bagian dari track itu ya.
Nah itu membuat pembalap pusing mesti pakai ban apa nih. Walaupun banyak biasanya kalau dem banyak yang nekat pakai ban slick atau ban botak ya. Pemilihan yang paling tepat apa sih Arif seharusnya? Nah itu nggak bisa dibilang tepat. Kalau gini, resiko pakai ban slick di sirkuit dem kalau dia terlalu kencang pasti tergelincir, rugi kan. Tapi biasanya sih ban medium, ban intermediate, ban intermediate. Artinya tidak untuk yang full wet tapi juga tidak untuk ban kering. Itu biasanya seperti itu. Baiklah, kalau tadi kan kita melihatnya yang kualifikasi pertama. Ya. Lalu bagaimana ini tentang performa para pebalap di babak kualifikasi kedua? Ya. Langsung saja kita lihat. GP Mania pasti mau dong hadiah jutaan rupiah. Makanya jangan lupa ikutin syarat dan ketentuan yang ada di akun sosial media kami di Twitter di @trans7gp atau juga di Instagram di @officialmotogpt7. Lihat aja, dicek sendiri dan juga jangan lupa ikuti kuisnya saat live race nanti berlangsung. Siapkan smartphone kamu karena nanti akan ada QR code kuis. Jangan lupa ya, jangan dilewatkan. Sesaat lagi kami akan segera kembali untuk Anda. Nah, sudah sejauh ini, akankah Arif bisa menjawab pembukaan saya tadi? Mampukah Rossi ini akan mengejar ketertinggalannya? Iya. Saya pikir dengan tadi di Q1 dia ya kelihatan banget dia udah lama nggak naik motor Yamaha, adaptasi, dan dia juga ada di posisi belasan gitu ya. Mungkin dia besok dapat poin atau masuk top 10 tuh udah sangat bagus buat Rossi. Tapi saya pikir pengalaman Rossi akan membuat dia kan banyak yang bilang Rossi itu Sunday rider, pembalap spesialis hari Minggu. Dia jago pada pas, pada momen yang pas gitu ya, pada saat yang pas gitu ya, hari Minggu, hari balapan gitu kan. Bukan mustahil dengan posisi dengan pengalaman dia, dengan motivasi dia, ini baru sembuh dari COVID gitu ya. Dia besok tampil bukan cuma sekedar masuk dapat poin lalu top 10, tapi bisa jadi dia bisa mengganggu pembalap-pembalap yang sekarang sedang berburu poin untuk title atau kejuaraan, jadi juara dunia. Betul. Nah, sekarang klasemen ini kan sekarang itu tinggal sisa 3. Berarti kan maksimal itu bisa mengejar 75 poin ya berarti ya. Berarti ada 6 pebalap nih yang bisa kita highlight gitu. Yang paling berpeluang besar lah ya. Yes, betul. Karena kalau yang lain-lain sepertinya agak sulit ya, Rev ya. Dari 6 pebalap ini itu ada Mir, ada Alex Rins, Quartararo, Viñales, Morbidelli hingga Dovi. Ini kemungkinan yang mana sih yang bisa berambisi sangat menggeser Joan Mir? Pasti Morbidelli ya. Kalau Viñales dengan tadi kita udah singgung besok start dari pit lane gitu karena insiden kehabisan mesin akan sulit bagi dia. Dia sendiri sudah bilang agak berat bagi saya untuk meraih gelar juara dunia kalau memang harus start dari pit lane dengan kondisi Juan Mir lagi bagus-bagusnya Bu. Atau plus mungkin Mir yang tidak terganti atau dia memang yang stabil aja kira-kira? Bisa jadi kan mungkin akan tercipta pembalap juara dunia tanpa menang gitu kan. Kayak ini ya, kayak dulu tahun 99 Alzamora. Ada juga kan ya, tahun 99. Tapi yang paling boleh dibilang ini anomali, tapi Mir ini pembalap bagus, jadi pembalap konsisten itu nggak gampang. Itu sudah ditunjukkan oleh misalnya kalau kita bilang Quartararo. Quartararo paling nggak di musim ini saya mencatat dia punya 2 kelemahan. Satu, dia nggak bisa menaklukkan sirkuit anti clockwise, artinya yang berlawanan jarum jam. 2 balapan di Aragon dia nggak kompetitif. Di sini di hasil dari free practice 1 sampai free practice 4 dia juga kurang kompetitif. Dan dia belum bisa tampil bagus kalau trek basah. Jadi sekarang ini gawat banget dong. Balapan terakhir di trek basah ya di Le Mans di Prancis. Dia juga padahal orang berharap banyak kan, itu balapan kandang dia kan. Tuan rumah. Itu dia kedodoran. Berarti Valencia ini berarti kan ini udah basah dan juga ini anti clockwise ya. Jadi plus mungkin kita nggak pernah tahu kondisi mesin dia kan. Kan kita tahu tadi udah bahas di awal-awal memang Yamaha di musim ini lagi dapat musibah besar soal penggunaan mesin ya. Bukan mesinnya nggak bagus, tapi soal penggunaan mesinnya. Itu yang dia kehabisan jatah gitu ya, itu aja. Itu yang buat Quartararo tuh sama Viñales terutama handicapnya itu. Tapi bisa jadi Yamaha punya jagoan Morbidelli ini
Udah kita Satria bahas Pinning lagi itu di Yamaha awal. nih Morbidelli itu tadi kan. Bisa jadi dia walaupun sekarang tertinggal 25 poin dari Mir, bukan mustahil dia bisa menyodok andalan Yamaha yang sedang di atas dia, yaitu Quartararo dan Viñales ya. Oke, baiklah. Nah, untuk Dovi dan juga untuk Rins, kita simpan dulu perbincangannya karena sekarang sudah dipanggil-panggil untuk kembali menyaksikan babak kualifikasi kedua. Wow, hasilnya sudah keluar nih, babak kualifikasi kedua. Lanjutin lagi dong tadi dikit, Arif, tentang Dovi. Gimana nih peluangnya kalau melihat hasilnya dari kualifikasi ini? Ya, Dovi kan udah kita singgung tadi, dia juga ngaku dia kesulitan kalau balapan di anti clockwise ya. Mungkin dia bisa podium aja besok bagus ya, tapi dia juga bilang mengejar terutama Suzuki, mengejar pembalap Suzuki itu saat ini nggak gampang. Karena mereka pertama konsisten di papan atas dan konsisten podium, entah Alex Rins atau Juan Mir. Jadi saya pikir nih. terbukti ya. Jadi saya pikir Bang Dovi besok memaksimalkan apa yang dia bisa dapat. Mungkin top 5 ya bisa. Banyak kan makin seru, apalagi kalau kita ingat-ingat nih di hari ini juga ada breaking news. Tadi juga ada disebutkan bahwa line up 2021 sudah update lagi, benar begitu? Betul. Sudah ada dua nama. Dua nama jebolan Moto2 ya, yang sekarang ada peringkat 2-3. Luca Marini dan Enea Bastianini. Mereka akan masuk lewat? Lewat Ducati, di tim satelit kedua Ducati. Jadi Ducati itu punya dua tim satelit, satu Pramac dan satu namanya sih Sponsorama. Jadi satu VR timnya Valentino Rossi nih. Ya, jadi brandnya Valentino Rossi VR 46 ya. Yes. Terus ya mereka diharapkan memang karena baru ya, dapat motornya sih motor tahun ini ya, bukan motor update-nya Ducati, tapi itu wajar lah. Di tim satelit dapat motor setahun ke belakang juga itu sudah cukup bagi pembalap rookie, bagi pasangan rookie ini. Ada pembalap yang nggak diperpanjang dong? Ya berarti? tentu Tito Rabat. Tito Rabat ya, udah berarti dia tidak balapan lagi atau berpindah nih atau gimana kabarnya? Belum ada kabar. Belum ada kabar. Kira-kira? Hah? Kira-kira kemana? Terserah bapaknya deh. Ya udah, kalau gitu terserah papa gitu. Berapa? Anyway, nah selain tentang lineup 2021 juga ada keluar kalender MotoGP 2021 Ya, betul. Dan nama Mandalika Circuit ini masuk di cadangan. Wah, ini masuknya gimana nih? Ya kalau kita bicara optimisme ya, suatu waktu kita harus yakin bahwa Mandalika akan menjadi bagian dari kalender MotoGP yang resmi. Untuk sementara memang masih cadangan. Karena kalau melihat perkembangan karena Covid ini juga kan sirkuit nggak bisa develop atau dikonstruksi secara maksimal gitu ya. Sehingga wajar kalau Dorna dan FIM mencadangkan, menjadikan Mandalika ini sebagai cadangan tahun 2021 gitu ya. Itu slotnya ada di, kalau cadangan ya, di antara tanggal 11 Juli dan 18 Agustus. Jadi itu di tengah-tengah itulah kalau mau masuk balapan cadangan, bertarung melawan Portugal dan Rusia. Betul, kita tunggu aja berarti kabar baiknya lagi ya Arif ya. Nah kalau sekarang adalah waktunya Arif melihat bagaimana tentang jalannya babak kualifikasi dan menentukan prediksi untuk nanti. Ya, saya pengen ada juara baru ya, ada pemenang baru ya. Saya berharap Juan Mir dengan posisi start dia, kalau dia sudah bisa membuktikan start dari posisi belasan bisa naik podium. Hari ini besok start dari posisi 5. Saya harap dia bukan lagi podium, bukan sekedar podium, tapi yang di tengah menang ya. Juan Mir lalu atau Pol Espargaro juga lagi bagus. Alex Rins sebenarnya bagus juga, cuma kok ada sebenarnya sih? Tapi saya melihat dia besok bisa di istilahnya ya, kebut-kebutan disusul atau fight lah dengan Takaki Nakagami. Jadi podium tuh bisa Juan Mir, lalu Pol Espargaro, lalu saya udah Takaki lah. Bonus berarti dia kemarin gagal di Teruel. Kalau yang Morbidelli yang dari tadi kita bicarakan, Morbidelli saya sebenarnya menjagokan dia, cuma kalau ngelihat performa kekinian dan saya khawatir dia juga belum bagus di sirkuit, walaupun dia menang di Aragon ya, di sirkuit Valencia ini dia top 5 lah. Top 5 ya, baiklah. Tadi berarti udah ada Mir, lalu ada Pol dan juga ada Nakagami. Baiklah, kita lihat bagaimana prediksi Arif apakah benar atau tidak. Juga jangan lupa untuk GP Mania menyaksikan live race yang akan berlangsung nanti sore di jam 6. Itu ada GP Eropa. Juga jangan lupa untuk ikuti kuisnya. Nah, sebelum GP Mania menyaksikan live race, juga jangan lupa untuk menyaksikan Top Speed
MotoGP itu dari jam 1:30 siang. Oke, sekarang adalah waktunya Enji Ang dan juga Arief Kurniawan pamit dulu undur diri. Terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya Arief ya. Sampai ketemu lagi. Selamat beristirahat GP Mania. Selamat malam. Bye.